Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas bab kematian dan kehidupan di alam barzah pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 semester 2 yang ada di bab 8. Yang beranggotakan Alia Ulfa absen 8, Divandra Andika absen 14, Muhammad Fatih absen 22, Nadia Konita absen 25, Naila Andin absen 27, dan Fania Azarin absen 32. Topik pembahasannya ada 3. Yang A, kematian, B, keadaan orang mati, dan C, alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur. A. Kematian. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khotimah. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal soleh dan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya adalah husnul khotimah. Tentang kepastian datangnya kematian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Al-Quran menjelaskan kehidupan dunia dengan istilah al-hayat ad-dunya, kehidupan yang rendah, dan kehidupan akhirat dengan istilah al-hayawan, kehidupan yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 64 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwa wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Pembahasan berikutnya yakni B. Keadaan orang mati. Yang pertama husnul khotimah dan yang kedua su'ul khotimah. B. Keadaan orang mati. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa. Orang yang beriman dan beramal soleh akan didatangi malaikat untuk menghiburnya dan menyampaikan informasi tentang nasibnya setelah kematian, yaitu nikmat kubur dan surga yang akan dihuninya. Sedangkan orang kafir dan orang-orang zalim akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya sambil memberikan informasi tentang azab yang diterimanya setelah kematian. Yang pertama adalah husnul khotimah. Husnul khotimah adalah istilah yang sering digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Dalil tentang husnul khotimah ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada yang hanya diketahui oleh orang yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui oleh orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut, berupa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anugerahnya. Tanda-tanda orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah diantaranya, yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit seperti TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan ketika tenggelam. Yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim
meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang keempat, bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Yang kelima, meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan. Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Yang terakhir, meninggal karena mempertahankan harta dari perampok atau pembegalan. Upaya mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Yang kedua ada su'ul khotimah. Pengertiannya, su'ul artinya jelek atau buruk dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 57 sampai 61. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Tanda-tanda bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang kedua, sering melalaikan sholat. Yang ketiga, suka mengonsumsi khamar. Yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim kepada orang lain. Yang keenam, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama, karena rusaknya akidah atau keyakinan. Keyakinan yang salah atau menyimpang dari ajaran agama dapat menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat hingga akhir hayat tanpa menyadari bahwa sesungguhnya kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, ketergantungan kepada dunia. Kecintaan yang berlebihan kepada hal-hal dunia dan selalu mengikuti jalan-jalan yang terlarang. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Yang kelima, cenderung kepada kemaksiatan. Dan yang terakhir, bunuh diri dengan segala caranya. Mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, yang tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Materi yang ketiga yakni adalah alam barzah yang memiliki 4 pembahasan. Yang pertama adalah barzah, yang kedua keadaan mayit dan ruh dalam barzah, yang ketiga fitnah atau ujian kubur, yang keempat nikmat kubur dan siksa kubur dalam barzah. Pembahasan yang pertama yakni pengertian barzah. Barzah berasal dari kata bahasa Arab barzahun yang berarti rintangan, penghalang, pemisahan, atau penghalang. Dalam Islam, kata ini menunjukkan tempat yang memisahkan kehidupan dari akhirat atau fase ataupun juga tahap-tahap antara kematian seseorang dan kebangkitannya di akhirat. Sedangkan secara terminologi, barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu
Ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau Yaum al-Ba'ts yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Pengertian alam barzah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100 ada beberapa pendapat. Yang pertama, barzah itu satu kehidupan yang lamanya seperti lamanya kehidupan dunia. Kedua, ia adalah alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di sanalah tempat ruh berada, lalu manusia akan mengetahui tempat kembalinya setelah itu, yaitu antara surga ataupun neraka. Yang keempat, ia merupakan al-a'lam masyhud atau alam yang tersaksikan yang menjembatani antara alam dunia dan alam akhir. Dengan definisi ini, barzah dimaksudkan sebagai suatu alam atau suatu tempat yang merupakan terminal persinggahan ruh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh terpisah dari jasadnya. Di alam barzah inilah ruh manusia berada dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan yang juga biasanya kita sebut dengan hari kiamat. Keadaan mayit dan roh di alam barzah. Setelah mayit dikubur, kubur akan menghimpitnya dan tidak ada yang dapat selamat dari himpitan itu, sebagaimana yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Selain itu, alam kubur gelap gulita. Sementara itu, ruh di alam barzah tetap ada dan tidak akan hancur, karena ruh manusia berasal dari ruh Tuhan. Dalam ajaran Islam, ruh ditegaskan akan terus eksis sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Quran Surah As-Sajdah surat ke-32 ayat 9, Quran Surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 29 dan lainnya. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu ada dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Yang ketiga yakni fitnah kubur. Fitnah kubur adalah suatu kejadian di alam kubur yang melibatkan dua malaikat, yakni malaikat mungkar dan nakir, yang akan mendatangi roh orang yang telah meninggal dunia dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Setelah seorang hamba dimakamkan, dua malaikat datang dan mengujinya dengan pertanyaan tentang Tuhan, agama, dan nabi yang diutus. Jika mayit menjawab dengan benar, ia akan diberi tempat dan pakaian dari surga, serta kuburnya diperluas. Ia juga akan ditemui oleh sosok berwajah tampan dan wangi, yang ternyata adalah amal solehnya. Ruh orang beriman kemudian berharap agar kiamat segera tiba agar dapat kembali kepada keluarganya dan hartanya. Yang keempat adalah nikmat dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Barzah tidak hanya dikhususkan bagi para nabi, rasul, syuhada, dan orang mukmin saja, akan tetapi juga disediakan untuk para kafir yang membangkang seperti Fir'aun dan para pengikutnya. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat atau tasfiyah. Dalam dalilnya terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya
Mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Yang terakhir, kondisi manusia di alam barzah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan, yaitu orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan, yaitu orang yang kafir, durhaka, berdosa, dan zalim, ataupun semacamnya. Yang ketiga, kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tertidur saja, yaitu di mana kondisi orang-orang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang berada di kelompok kedua, yaitu kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Kesimpulan, Allah membicarakan kematian sebelum kehidupan. Allah menginformasikan kepada kita bahwa kematian adalah makhluk seperti kehidupan. Orang jahiliyah menduga bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan membabi buta. Padahal ada proses yang luar biasa yang sangat mirip dengan program komputer. Para ahli memastikan bahwa kematian itu sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap orang akan mengalaminya, yaitu ada pada setiap sel tubuh. Program kematian dimulai bersamaan dengan sel pertama yang menjadi bahan dasar manusia. Program ini mendampingi manusia hingga ia menemui ajalnya dengan sistem luar biasa yang tidak ada celah sama sekali. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak pembahasan kami. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.